atau pada blok yang manapun yang terasa cukup sesuai untuk 2 menit ke depan. Kuatkan tangan untuk menopang dan angkat sedikit panggulnya. Dan perlahan dorong ke arah belakang. Sambil meluruskan kaki depan, diam dulu sejenak. Kembali, bawa sedikit lebih ke depan. Jari kaki kanan yang berada di belakang boleh kembali menekan ke matras. Kalau ini terasa terlalu intens bagi lutut, silakan kembalikan ke posisi rileks. Kemudian kita akan membawa badan ke arah belakang. Kalau Anda menggunakan blok, boleh gunakan bloknya untuk bertumpu dulu, sesuaikan. Kemudian duduk pada tumit. Kalau ini terasa cukup nyaman, boleh seperti ini. Kalau ini terasa tidak nyaman, silakan rilekskan. Apabila ini terasa terlalu intens bagi lutut, teman-teman boleh sudah mulai menahan kalau cukup nyaman ya. Bagi yang kurang nyaman, kalian bisa menggunakan blok dan duduk di atas blok, kemudian condongkan badan ke depan. Dan kemudian secara bertahap biarkan nafas kembali mengalir secara alami. Membawa kembali kesadaran ke dalam tubuh. Menyadari kembali sepenuhnya posisi Anda duduk saat ini. Menyadari kembali posisi Anda duduk di dalam ruangan tempat Anda berada saat ini. Dan apabila rasanya sudah siap, silakan perlahan mulai membuka mata. Silakan luruskan kedua kakinya ke depan terlebih dahulu. Untuk sesi kelas pagi, saya mungkin akan memberikan kelas yang tidak terlalu silent, dan di sana akan ada beberapa penjelasan biasanya saya berikan pada saat penahan pose. Jadi kalau teman-teman memang ingin mencatat penjelasan yang saya berikan, boleh persiapkan buku atau catatan kecil di samping matrasnya. Kalaupun tidak ingin mencatat, tidak apa-apa, cukup dinikmati saja penjelasannya. Silakan mulai gerakan kakinya. Berikan sedikit gerakan pada pergelangan dan jari-jari kaki. Oke, sekarang silakan bawa kedua tangan di depan badan seperti ini dengan telapak tangan saling berhadapan. Kalau kakinya lebih suka disilangkan, sudah cukup diluruskan, boleh disilangkan dulu. Jadi di sini teman-teman boleh bayangkan seperti memegang sebuah balon. Jadi saya rasa semua pernah memegang sebuah balon ya. Jadi pada saat balon itu kita tiup, balon itu mengembang. Jadi kalau dia balon ini berada di antara kedua tangan saya, pada saat balon itu terisi udara, dia akan mendorong kedua tangan saya menjauh. Didorong oleh energi atau udara yang ada di dalam balon tersebut. Bukan kita yang memindahkan ke samping, tetapi kita membawa pikiran kita, ruang di antara telapak tangan saya, seperti halnya balon tadi, membesar. Sehingga kedua tangan saya secara alami akan terdorong menjauh. Dan pada saat menghembuskan nafas, seperti halnya kita berusaha menekan bola di sana atau balon, di sana ada cukup terasa tahanan yang membuat tangan kita tidak langsung mendekat seperti ini, tetapi ada ruang yang terasa memadat di antara kedua tangan. Jadi kita akan menggunakan visualisasi seperti ini sambil meletakkan kedua tangan pada area perut bawah. Jadi teman-teman boleh duduk bersila kembali, atau kalau mau bersimpuh juga boleh. Jari-jari tangan terasa rileks, tidak mengencang, tidak tegang, seperti memegang, jari-jari tangannya menekuk dengan lembut. Bawa kesadaran di antara kedua telapak tangan dan gunakan visualisasi yang seperti saya jelaskan tadi.
Cukup dengan membawa kesadaran sepenuhnya pada ruang di antara kedua telapak tangan ditempatkan di depan pusar atau area perut bawah. Kemudian tambahkan nafas di sana. Lakukan tarikan dan hembusan nafas dengan membawa kesadaran pada area perut bawah dan ruang yang tercipta di antara kedua telapak tangan. Pada saat menarik nafas, ruang di antara kedua telapak tangan terasa membesar. Dan pada saat menghembuskan nafas, ruang di antara kedua tangan terasa memadat. Area perut bawah atau dikenal dengan lower dantian adalah tempat di mana essence kita simpan. Lakukan beberapa kali nafas seperti ini. Dan kemudian perlahan silakan membuka mata. Sekarang telapak tangan kita hadapkan ke bawah, ke bumi. Masih dengan jari-jari tangan yang cukup lembut. Kalau tadi kedua balon berada di antara kedua tangan, sekarang bayangkan balon tersebut berada di bawah tangan. Sehingga pada saat balon itu membesar, tangan kita terdorong ke atas, ke arah dada. Dan berikan sedikit back bend, kuatkan perutnya, hembuskan nafas, bawa perutnya masuk dan biarkan punggung terasa melengkung. Buka. Jadi gerakan ini disebut dengan opening and closing the pot. Fokus pada ruang di antara kedua lengan pada saat melakukan tarikan dan hembusan nafas. Satu putaran nafas lagi. Pada saat kedua lengan sudah berada di depan dada, silakan membuka mata dan dorong kembali kedua tangan ke arah perut bawah. Rendahkan kepala pada posisi yang membuat leher masih terasa cukup nyaman. Kembali, kita akan melengkungkan punggung ke arah bawah. Angkat kembali tulang ekornya. Biarkan dada terasa terbuka. Biarkan wajah sedikit mendongak sejauh yang terasa nyaman bagi belakang leher. Bagi Anda yang meluruskan kaki kiri, silakan ditekuk dulu sedikit supaya lebih rileks. Kemudian miringkan badan ke kanan, tekuk kaki kirinya ke arah belakang. Bagi kalian yang di posisi tadi bersila, miringkan badannya ke kanan, bawa kaki kirinya untuk dilipat ke arah belakang. Bagi kalian yang merasa paha kirinya cukup rileks dan tidak membutuhkan penopang, kalian boleh pinggirkan gulingnya dan berbaring sepenuhnya ke arah matras. Kita akan menahan pada posisi ini selama 4 menit. Jadi temukan posisi yang terasa cukup dan tidak berlebihan. Kalau rasanya sudah bisa diam, silakan mulai diam sepenuhnya pada posisi half saddle. Menarik nafas melalui hidung. Menghembuskan melalui mulut dengan mengecilkan seperti meniup melalui sebuah sedotan. Kita tiup perlahan telapak tangan. Rasakan udara yang terasa sejuk menghembus di sana. Tarik nafas melalui hidung dan hembuskan perlahan dengan mengecilkan mulut. Lakukan beberapa kali. Kita akan melakukan yang sama sekarang dengan meletakkan tangan di atas paha kembali, tetapi kita melakukan pernapasan yang sama. Jadi
fungsi dari nafas ini adalah untuk cleansing, untuk membersihkan, dan juga digunakan biasanya untuk pain management. Jadi pada saat kita merasakan sensasi yang terasa sangat tidak nyaman di dada ataupun terasa terlalu intens, sebuah rasa sakit atau ketidaknyamanan, kita bisa menggunakan teknik nafas ini. Tangan biarkan rileks, bahu rileks. Kita lakukan seperti tadi, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut dengan mengecilkan mulut seperti meniup melalui sebatang sedotan. Tarik nafas melalui hidung, bawa serta semua energi kebaikan. Hembuskan keluar setiap rasa tidak nyaman apapun apabila ada emosi yang terasa berlebihan di dalam diri. Lakukan beberapa kali. Seperti ini. Boleh dicoba dulu opsi ini. Jadi bagi kalian yang punya masalah dengan lower back ataupun tidak, silakan dicoba dulu, kita belum menahan. Kalau gulingnya tinggi, tambahkan 1 blok di bawah bokong, 1 blok di bawah kepala. Kalau gulingnya cukup rendah, cukup dengan guling saja. Amati dulu rasanya. Amati rasa tekanan pada punggung bawah, apakah cukup nyaman. Kalau sudah mendapatkan rasanya, tekanan pada punggung bawah tidak terlalu intens. Opsi kedua, teman-teman boleh keluar dulu dari posenya. Opsi kedua, kita menggunakan blok di bawah bokong. Kalau tadi kita letakkan di area lower back gulingnya, sekarang kita hanya menggunakan blok di bawah bokong. Pose ini akan dimulai dari posisi berbaring, seperti pose bridge, jembatan. Kita akan menyelipkan 1 blok di bawah bokong. Amati rasa di punggung bawah, jadi ini akan lebih tajam dibandingkan yang tadi tekanannya. Lututnya ditekuk ataupun diluruskan. Sesuaikan dengan rasa yang terdapat pada area lower back. Bagi kalian yang mungkin cukup nyaman, kalian bisa menggunakan 2 blok. Diatur supaya stabil, ditekuk ataupun diluruskan, tidak masalah. Silakan dicoba dulu bagi kalian yang punya blok. Kalau tidak punya blok boleh pakai guling, tapi gulingnya diletakkan di area bokong. Bagi kalian yang punya isu di lower back, ini akan intens, jadi lebih baik pose yang sebelumnya dilakukan. Teman-teman pengajar yoga, kalian yang sudah pernah ikuti saya sebelumnya ataupun belum pernah, semoga sedikit yang kita pelajari hari ini bisa membantu memberikan manfaat yang positif ya. Terima kasih untuk Fahmi yang hari ini sudah membantu sebagai co-host saya, dan ada host saya Mbak Mawar dan Mbak Evi dan Kakak Ari mentornya. Teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai TT online, jadi bisa entah Pak Made, Pino ataupun Mbak Mawar dan Mbak Evi, yang manapun yang kalian kenal. Kemudian nanti Ari juga akan ada, Mas Ari ada rencana membuat titik offline juga. Nanti bisa hubungi Mbak Mawar ya untuk titik offline-nya atau Mas Ari. Semoga bisa memberikan sedikit tambahan ilmu hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih, selamat menyambut tahun baru. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Mbak Yuni, Pak Made, Mbak Pino. Terima kasih Mbak Pino. Ya, sampai nanti ya. Terima kasih. Terima kasih.